Terpujilah kasih setiamu yang besar pada pagi hari ini Bapa, sehingga kami bersama-sama kembali dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah, walaupun dengan waktu yang mungkin jauh lebih singkat daripada biasanya. Bersyukur karena kami akhirnya dapat kembali bertemu dan dapat berjumpa muka dengan saudara-saudara seiman kami. Dan kami bersyukur mereka dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, dan dalam keadaan yang luar biasa, penuh dengan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu pada saat pagi hari ini ke dalam pengurapan daripada-Mu. Biar Roh Kudus akan menjamah kehidupan kami dan membawa kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Pada saat pagi hari ini kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu, agar pengurapan Roh Kudus menjamah hati dan pemikiran kami, membukakan pengertian-pengertian yang baru sehingga kami semakin mengasihi Tuhan di dalam setiap waktu. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus, menaklukkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Kau yang bekerja Bapa pada pagi hari ini untuk menguatkan kami dan menolong kami mengerti setiap rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh kehidupan hamba-Mu secara pribadi dan setiap pribadi dari kami agar menyucikan dan menguduskan pikiran, hati, dan lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Bekerjalah dan jamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Senang rasanya banyak sekali yang akhirnya kembali dapat hadir bersama-sama. Walaupun mungkin saudara-saudari harus terpisah jarak, terpisah tempat. Ya, yang biasanya duduk berdekatan hari ini harus berpisah karena mau tidak mau dengan jarak yang harus diatur. Dan di dalam kondisi seperti ini kita harus bersyukur ya untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada hal-hal yang baru, suasana yang baru. Mungkin saudara selama ini jadi kita seperti orang-orang Kristen Timur Tengah ya, memakai cadar ya, memakai masker dan tutup muka. Tetapi biarlah hari ini Tuhan Yesus akan menjamah kehidupan kita ya. Hari ini tema seperti yang mungkin kalau Bapak Ibu sudah baca di dalam Info Efrata adalah menjadi orang yang kaya. Dan menjadi orang yang kaya adalah hal yang diinginkan banyak orang. Tetapi seharusnya orang-orang yang percaya di dalam Kristus menyadari bahwa keinginan yang seharusnya dimiliki bukanlah menjadi kaya secara materi walaupun kita menginginkannya. Ya, seperti punya rumah, punya mobil, punya usaha yang berkembang dan sebagainya. Fokus kita seharusnya menjadi kaya di dalam Kristus. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam Info Efrata, saya mengatakan bahwa di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 1, Paulus menjelaskan bahwa kepada orang percaya bahwa sesungguhnya Kristus telah mengaruniakan kepada kita orang percaya segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani tersebut adalah kita menjadi umat pilihannya bahkan sebelum dunia dijadikan agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Kristus dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan kita telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan dan dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya kepada Kristus akan membuat kita menyadari bahwa sebetulnya kita adalah orang yang sungguh-sungguh kaya, sekalipun mungkin kita berada dalam kemiskinan dan penderitaan. Dan hari ini, walaupun temanya menjadi orang yang kaya, saya mau menyorot karena di beberapa bulan-bulan yang lalu saya membawakan dari jemaat di Efesus. Hari ini kondisi yang seperti ini dialami juga oleh salah satu jemaat di kitab Wahyu, yaitu jemaat di Smyrna.
Kita akan buka di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Gambaran yang diberikan oleh kitab Wahyu tentang kondisi jemaat di Smyrna adalah bahwa yang pertama, di dalam ayat yang Bapak Ibu perhatikan, ayat yang ke-9, Tuhan Yesus menyebut mereka, memanggil mereka bahwa mereka adalah jemaat yang kaya. Tapi kondisi sebetulnya di dalam ayat yang ke-9 bagian A dikatakan semua jemaat itu dalam kondisi kesusahan dan kemiskinan. Bayangkan. Dan kata kesusahan di dalam bahasa aslinya ini tidak menunjuk kepada kesusahan yang biasa. Tidak menunjuk kepada kesusahan yang ringan. Seperti tidak punya uang, susah hati karena ditinggal pacar gitu ya. Enggak. Tapi kata-kata ini lebih menggambarkan, salah satunya dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22b adalah menunjukkan kepada kata kesengsaraan, yaitu penderitaan dalam jangka panjang dan secara terus-menerus. Dan juga dikatakan dipakai dalam kata kesesakan, beban dalam hati, ini bahasanya saya, yang memberatkan kita sehingga kita merasa sesak gitu ya. Dan juga dipakai untuk kata penindasan, penderitaan yang diakibatkan oleh orang lain. Seorang penulis pada masa kini namanya Homer Haley mengatakan, kesengsaraan atau kesusahan itu seperti penekanan terhadap anggur. Artinya diperas, digiling, dijepit, penghancuran seperti pada anggur atau penggilingan pada gandum. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa inilah sebetulnya kondisi yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Bahwa mereka ketika berkata, bicara tentang kesusahan, bicara tentang kemiskinan, mereka bicara itu tentang keadaan yang ditekan. Bukan hanya kondisi menderita seperti yang tadi, biasa-biasa saja, tapi ditekan, diperas, digiling gitu ya. Dan ini adalah William Barclay mengatakan seperti ambruk di bawah satu tekanan beban. Dan ini adalah tekanan dari peristiwa yang dipikul oleh jemaat Smyrna. Mengapa Bapak Ibu? Ternyata dalam bahasa aslinya, kesusahan itu adalah batu kisaran yang besar. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah menggiling pada zaman dulu. Zaman dulu itu kalau menggiling itu kan pakai batu, terus dimasukin dari tengah-tengah, terus digiling sambil diputar seperti itu. Dan itulah yang terjadi pada jemaat di Smyrna. Mereka seperti biji gandum yang ditindas oleh batu yang sangat besar. Batu yang membuat mereka seperti nggak bisa bergerak. Mereka harus berada di posisi itu dan digiling habis, gitu ya. Salah satu alat penyiksaan ya pada masa Ratu Elizabeth keberapa, saya lupa, Ratu Elizabeth pertama. Itu Bapak Ibu namanya adalah bahasa Indonesia air mata janda. Kenapa? Karena tangan Bapak Ibu akan dimasukkan gitu ke dalam satu mesin, dan mesin itu akan menjahit, menggiling tangan kita itu seperti mesin jahit. Jadi hasilnya nanti tangannya itu di sini akan terjadi bolongan, dan darah itu akan netesnya setetes. Tapi waktu diputar itu meremukkan tulang, meremukkan daging dan sebagainya.
Waktu saya mempelajari ayat ini, gambaran yang masuk ke dalam pemikiran saya adalah jemaat di Smyrna itu dalam kondisi yang betul-betul ditekan dan gak bisa keluar. Sama seperti yang tadi saya cerita, alat penyiksaan yang ada pada zaman Ratu Elizabeth, kalau saya nggak salah, Elizabeth pertama. Dan waktu di tangan itu nanti dimasukkan, itu tangan kita nggak bisa bergerak dan itu akan digiling. Sama apa? Sama jarum mesin jahit. Dan apa yang terjadi itu yang gambaran yang muncul di dalam pemikiran saya pada waktu bicara tentang penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Mungkin Bapak Ibu gak pernah dengar atau baru kali ini dengar atau udah pernah dengar cerita ini. Tapi Smyrna adalah satu kota yang memiliki hubungan yang baik dengan pihak Romawi. Itulah sebabnya di Smyrna itu dibangun kuil Kaisar Tiberius yang dianggap sebagai dewa, itu pada masa Romawi. Dan kemudian dikeluarkan satu peraturan bahwa setiap orang yang tinggal di Smyrna harus mengakui Tiberius sebagai Tuhan. Dan jika mereka sudah mengakui Tiberius sebagai Tuhan, maka setahun sekali mereka harus mempersembahkan korban atau persembahan di altar kuil Tiberius sambil berkata, Kaisar itu Tuhan. Dan setelah itu masing-masing kembali boleh memeluk agamanya. Dan disinilah letak persoalannya. Orang-orang dari agama lain seperti agama Yunani bersedia melakukan itu. Tetapi orang Kristen, orang percaya di Smyrna tidak mau melakukan sama sekali. Karena bagi mereka Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara tentu tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada waktu mereka tidak mau mengakui Kaisar sebagai Tuhan, maka terjadilah penganiayaan besar-besaran. Pemerintah Romawi menyerang pemukiman Kristen, membakar habis rumah mereka, menawan, melucuti, memukuli mereka. Bahkan di antara orang Kristen ada yang dibunuh dengan pedang. Lebih sadis lagi, ada yang diadu dengan binatang buas. Keadaan ini bukan hanya penderitaan Bapak Ibu, tapi juga kemiskinan, karena yang mereka alami bukanlah kemiskinan biasa. Jemaat ini sangat miskin sampai tidak punya apa-apa. Apa yang menyebabkan mereka miskin dan melarat? Yang pertama, karena mereka itu selalu bekerja dengan jujur tanpa kompromi dengan dosa. Dikatakan dalam keputusan mereka untuk mengikut Yesus, mereka memutuskan untuk berjalan lurus dalam bisnis mereka. Mereka meninggalkan cara-cara yang curang, sehingga dengan demikian mereka kehilangan sebagian keuntungan dengan mudah. Dan atau keuntungan itu pergi kepada pihak lain karena mungkin orang-orang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Sehingga apa? Sehingga pada waktu orang-orang mengetahui, kok kamu gak mau melakukan hal seperti itu, dan mereka tahu mereka orang Kristen, maka yang terjadi selanjutnya adalah orang-orang itu tidak mau lagi mengadakan hubungan bisnis dengan mereka. Jadi kehilangan mata pencaharian, kehilangan hubungan bisnis mereka, gak punya lagi usaha. Bayangkan. Yang kedua yang terjadi adalah banyak di antara mereka dihambat dalam pekerjaan. Bahkan ada yang dipecat karena iman kekristenan mereka. Mungkin kalau di Indonesia tidak separah itu, tidak terjadi bahkan. Dikatakan oleh William Hendrickson, dikatakan orang-orang ini sering dikeluarkan dari pekerjaan akibat dari pertobatan mereka. Setiap orang yang menjadi pengikut Kristus pada masa itu mendapat perlakuan yang tidak adil dan dikucilkan. Pada masa itu dunia perdagangan dikuasai oleh suatu organisasi serikat perdagangan. Jadi apabila mereka menjadi orang Kristen, maka usaha mereka akan diboikot oleh serikat, dan akhirnya usaha mereka tidak berjalan dengan baik. Kalau mereka punya pegawai, maka pegawai mereka bukan orang Kristen pun akan dikucilkan. Bayangkan ini. Dengan kata lain, mendapat perlakuan yang sama seperti orang Kristen. Fasilitas anak mereka bersekolah tidak mendapat. Mereka tidak, kalau mereka pergi ke supermarket, mereka pergi ke pasar, mereka tidak akan mendapatkan pelayanan yang sama. Kalau mereka pergi ke rumah sakit, mereka tidak akan dilayani.
Dan kalau ini terjadi Bapak Ibu, dan ini pernah terjadi di masa awal-awal gereja mula-mula, pernah terjadi pada masa-masa abad ke-8 ketika orang-orang Kristen sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Pernah terjadi ketika mungkin di masa-masa di masa sekarang ini ada negara-negara yang disebut dengan sebagai negara tirai besi dan tirai bambu, di mana orang tidak bisa memanggil Kristus. Maka orang-orang yang mendapat status bahwa mereka iman mereka Kristen, mereka akan mendapatkan penderitaan dan penganiayaan yang lebih daripada yang lain. Dan selama berabad-abad Bapak Ibu, kekristenan sebetulnya dipenuhi dengan orang-orang yang menderita. Ini adalah fakta. Dan kalau pada masa sekarang ini, pada masa di zaman yang semakin akhir ini, orang-orang semakin banyak yang menderita, semakin banyak yang mungkin mengalami, maaf, pakai tanda kutip, kemiskinan dengan tiba-tiba. Makin banyak orang-orang yang mungkin mengalami kesesakan. Tadi saya bilang penindasan, mungkin mengalami kesengsaraan, artinya penderitaan yang secara terus-menerus. Sebetulnya pada waktu sekarang ini, kita menjadi orang Kristen yang harus tahu bahwa itu adalah sesuatu yang lumrah, yang lazim, yang di dalam masa ke masa, sejak kekristenan terbentuk dari gereja mula-mula sampai pada detik ini, ada banyak orang-orang yang menderita karena mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Sedih bukan? Ya, ini pada faktanya. Tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu ini bukan hanya jadi pelajaran biasa. Artinya kita harus mengerti dan mengetahui bahwa ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kesulitan, janganlah hati kita menjadi kecut, janganlah kita menjadi gentar. Karena ingat, Petrus mengatakan semua orang di muka bumi ini sedang mengalami penderitaan yang sama. Entahkah karena mereka menderita karena dosa, entah karena mereka menderita karena iman mereka, kita nggak tahu. Tapi yang penting adalah semua orang yang ada di dalam muka bumi ini, selama kita masih hidup, semua orang pernah menderita dan pernah mengalami kesulitan. Ya. Apalagi yang dialami oleh mereka. Rumah dan harta benda mereka dibakar oleh orang-orang Romawi. William Berkeley mengatakan ada faktor lain yang membuat mereka miskin. Kadang mereka menderita karena harta mereka dihancurkan. Ada gerombolan orang yang kadang menyerang orang Kristen dengan tiba-tiba dan rumah mereka dihancurkan. Hidup tidaklah mudah bagi orang Kristen di Smyrna atau dimanapun pada zaman itu. Inilah yang membuat kondisi yang disorot dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-11 ini. Kondisi yang disorot mengalami, jemaat ini mengalami kemiskinan yang hebat, mengalami penderitaan yang hebat, dan sungguh-sungguh hebat. Dan saya katakan gini, tidak cukup itu saja. Dalam ayat 9 dikatakan bahwa ada hal lain yang membuat jemaat di Smyrna menderita, adalah karena mereka difitnah oleh orang Yahudi. Di Smyrna sebetulnya ada banyak orang Yahudi dan mereka hidup secara mapan. Mereka punya kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Tetapi mereka-mereka ini justru malah menyusahkan orang-orang Kristen, memfitnah orang Kristen. Berkeley mencatat ada 6 fitnahan mereka. Yang pertama, mereka menyebarkan fitnah bahwa orang Kristen adalah kanibal karena suka makan daging manusia. Mengapa? Karena ada unsur perjamuan kudus yang dilakukan orang Kristen yang mengatakan, inilah tubuhku, makanlah, dan inilah darahku, minumlah. Sehingga ketika sejumlah kasus anak-anak hilang, itu dituduhkan langsung kepada orang Kristen, karena mereka dianggap telah dimakan oleh orang Kristen. Bayangkan, ini padahal nggak benar. Mereka dikatakan juga bahwa mereka suka mengadakan pesta gonta-ganti pasangan di gereja. Mengapa? Karena mereka punya perjamuan kasih yang disebut dengan perjamuan agape. Padahal ini nggak benar. Padahal agape yang dimaksud adalah kasih Allah kepada manusia. Dan ini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi untuk memfitnah orang-orang Smyrna ini. Dan dikatakan mereka dikatakan sebagai penghancur keluarga.
Karena seringkali banyak keluarga yang bentrok sebagai akibat salah satu anggota keluarga mereka menjadi orang Kristen yang mau gak mau. Diusir mungkin, berantem, bukan hanya berantem, bukan yang berantem antara Kristen atau tidak, tapi yang menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, diusir dengan parah, terpisah dari keluarga mereka. Dan dikatakan lagi, apalagi yang ini, karena mereka menolak semua patung yang ada di Smyrna sebagai Allah. Mereka difitnah sebagai orang-orang ateis yang tidak percaya adanya dewa-dewa. Ini diselewengkan kata-katanya. Dan kemudian dikatakan mereka tidak bersedia menyebut kaisar sebagai Tuhan. Maka dikatakan mereka tidak setia secara politik kepada pemerintah Romawi. Dan yang terakhir dikatakan karena mereka bergerak berbicara tentang akhir zaman, mereka menyebarkan fitnah bahwa orang-orang Kristen adalah penghasut rakyat. Bapak ibu saudara, akibat dari fitnah ini, dan saya berharap gak ada fitnah di antara kita, ini dikatakan penderitaan dan aniaya terhadap orang jemaat di Smyrna itu semakin bertambah. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu, Yesus menyebut orang yang memfitnah orang Kristen ini adalah jemaat iblis. Mengapa? Karena mereka menempatkan gereja Tuhan pada tempat yang tidak tepat. Mereka menghancurkan. Mereka sebetulnya satu tubuh, mungkin di bagian di dalam orang-orang Yahudi yang mungkin Kristen. Tapi ketika mereka menyerang orang-orang Kristen di Smyrna, mereka memanfaatkan kekuasaan mereka. Maka dikatakan di dalam Wahyu pasal kedua ini, mereka adalah jemaah iblis. Jadi lihat ini, jika tanda pertama, John Stott mengatakan gereja yang benar adalah hidup dalam kasih, maka tanda yang kedua, jemaat yang benar, kalau saudara orang percaya yang benar, adalah penderitaan. Pikirkan baik-baik Bapak Ibu, apakah kita sedang dalam kondisi kesusahan atau kesulitan? Kalau ya mungkin kita sedang bertanya mengapa Allah mengizinkan semua penderitaan itu terjadi pada gerejanya, pada jemaatnya. Mengapa ia tidak membiarkan gereja dan jemaatnya hidup dengan enak dan tenang dan kaya raya di tengah dunia ini. Walaupun ada orang-orang percaya yang juga hidup secara enak dan kaya raya di tengah-tengah dunia ini. Tapi lihat ini, seorang penulis mengatakan, Matthew Poole mengatakan bahwa gereja Tuhan itu selalu mempertahankan kemurniannya yang paling baik pada waktu di dalam masalah. Mengapa? Karena penderitaan menyebabkan kita semakin berpegang teguh kepada Kristus. Ketika dalam badai, ketika dalam masalah, ketika dalam hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, kita seharusnya hidup di dalam satu pilihan. Pilihan kita itu sebetulnya semakin bergantung kepada Kristus, semakin dekat dan mengasihi Dia, atau sebaliknya, kita menjauh hanya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sama seperti kondisi sekarang ini. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam masalah. Namun masalah bisa saja datang tanpa diundang. Tetapi ketika masalah datang, sebenarnya kita bisa memilih untuk lebih bergantung kepada Kristus dan membuktikan iman kita yang mengasihinya dengan sungguh-sungguh, atau kita malah terlena dengan masalah kita, tenggelam dalam masalah kita, dan pada akhirnya kita dapat saja mempersalahkan Tuhan dengan kondisi kita. Pohon-pohon yang ada di daerah Israel, Bapak Ibu, itu selalu kalau dia mau bertumbuh, salah satunya pohon zaitun, pohon ek gitu ya, itu ketika dia mau bertumbuh, dia itu ditahan sama batu yang besar. Bijinya ditanam, ditahan dengan batu yang besar, sehingga bijinya itu gak pernah bisa keluar. Sampai suatu saat, ketika dia sudah cukup kuat, baru tanaman itu bisa menggulingkan batu itu ke samping. Tapi Bapak Ibu tahu, tanaman-tanaman yang ada di Timur Tengah itu adalah tanaman-tanaman yang kuat. Tanaman-tanaman yang sekalipun musim panas, sekalipun ada badai pasir, dia tidak tercabut akarnya. Kenapa? Karena pada waktu ditekan,
Akarnya itu akan mencari sampai ke dalam, meresap, mencari air, mencari sumber, sehingga akarnya itu akan sangat panjang dan sangat dalam. Seharusnya kehidupan kita ketika kita menderita, ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita ada di dalam pergumulan, hidup kita yang ditekan mungkin dari atas, ditekan dari samping, ditekan dengan kondisi, ditekan dengan keadaan. Harusnya hidup iman kita meresap, Bapak Ibu. Akarnya mencapai sampai ke dalam, menyentuh kepada Kristus, sehingga kita, iman kita, akar iman kita akan semakin kuat, semakin teguh, semakin tidak bergoyang ketika masalah itu datang. Jadi pilihan itu di tangan kita. Apakah kita mau semakin kuat di dalam Dia, semakin bergantung kepada Kristus, dan membuktikan iman kita yang mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi? Pada masa yang enak, gereja bisa dipenuhi dengan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh masuk ke gereja dan mungkin masuk dengan motivasi yang salah. Tetapi penderitaan atau penganiayaan sebaliknya akan membersihkan gereja dari orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh ini. Ini adalah faktanya. Dalam masa-masa yang berat, ada banyak orang yang bisa saja akhirnya meninggalkan Kristus dan persekutuan orang percaya. Tapi yang harus kita sadari adalah bahwa ketika kita di tengah-tengah masalah dan penderitaan, ketika tidak ada pilihan bagi kita, hanya pilihannya dua, meninggalkan Kristus atau menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan posisi kita, menyelamatkan diri kita, maka gereja Tuhan sebenarnya sedang dalam kondisi pembersihan. Hanya orang-orang yang memilih untuk bertahan sampai akhir akan dapat mengalami sukacita bersama Kristus dalam kemenangan. Dan ini yang sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara harus tahu, jemaat Smyrna adalah jemaat yang sangat menderita dan miskin. Tapi justru jemaat ini dinilai sangat tinggi oleh Kristus sendiri. Jemaat ini adalah salah satu dari jemaat yang dipuji tanpa celaan sama sekali. Dan dari ketujuh gereja ini, tingkat kehidupan lahiriah, artinya secara jasmani, Smyrna adalah yang terburuk. Karena kemiskinan, penganiayaan adalah bagiannya saat ini. Penjara, kematian. Catatan di sini bukanlah tentang pelayanan, tapi tentang mempertahankan iman bagi Kristus dan bagi kemuliaan Kristus. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari jemaat di Smyrna? Yang pertama saya katakan dari dalam ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu perhatikan Wahyu pasal 2 ayat yang 10, itu dikatakan dengan jelas seperti ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya engkau dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang pertama adalah jangan takut ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita ada di dalam penderitaan, jangan takut terhadap apapun, terhadap apa yang harus kita derita. Mengapa? Karena ketakutan akan membuat iman kita tidak dapat bergerak kepada apa yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika ada pertanyaan mengapa hal ini terjadi dalam hidup saya, mengapa orang lain lebih bahagia, kita seharusnya menyadari bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan kita untuk muncul seperti emas. Ayub 23 ayat yang ke-10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Penderitaan, penganiayaan, proses yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang bertanya, ada teman saya secara khusus WA ke saya. Waktu saya bilang, ayo kita telepon aja. Gak mau kalau telepon nanti nangis.
tanya, kenapa sepanjang hidup saya kok kayak menderita terus-menerus? Kok saya lihat orang lain hidup lebih bahagia? Saya nggak punya jawabannya Bapak Ibu. Saya nggak tahu jawabannya. Saya cuma bilang hal yang seperti ini. Jangan takut. Harus punya keberanian untuk menghadapi apa yang kita harus derita. Mengapa? Karena ketika Kristus menempatkan kita dalam penderitaan atau masalah, sebenarnya Dia sedang menguji iman kita. Apakah kita hanya mengasihinya sebatas kata-kata kita atau tidak? Apakah kita berani menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia melebihi apapun di dalam dunia ini? Saudara, ketika kita orang percaya ngomong, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau lebih dari apapun. Biasanya kata lebih dari apapun itu mulai diambil satu persatu dari tangan kita Bapak Ibu. Orang yang kita percayai, orang yang kita kasihi, orang yang kita harapkan. Kadang keuangan kita diambil. Tapi apakah ketika semua diambil dari hidup kita, kita masih bisa gak mengatakan, Yesus, aku mengasihi Engkau lebih dari apapun? Ini fakta, ini kenyataan. Ketakutan kita terhadap kemiskinan, masalah, pergumulan, ditinggalkan orang yang kita kasihi, kekaguman kita kepada seseorang, biasanya akan muncul sebagai pencobaan utama dan masalah terbesar yang akan kita hadapi. Ketika kita kecewa, sakit hati, marah, merasa menderita, kita dapat saja meninggalkan Kristus karena alasan-alasan seperti itu. Itulah sebabnya Kristus berkata dengan jelas dalam kitab Wahyu ini, jangan takut terhadap apapun, jangan takut terhadap kematian sekalipun, karena Kristus sudah menjanjikan kepada kita mahkota kehidupan. Ketika kita menang terhadap penderitaan atau kesulitan atau masalah yang kita tanggung, ketika kita harus memilih untuk mengutamakan Kristus di atas segalanya atau diri kita, ketika pilihan kita semakin berat antara Kristus atau hal yang harus kita lepaskan, ingat ini Bapak Ibu, ingatlah selalu untuk memilih Kristus. Pengorbanan Kristus bagi kita untuk menyelamatkan kita seharusnya cukup untuk kita untuk selalu dapat memilih Dia dibandingkan segalanya yang ditawarkan kepada kita. Ketika semua menjadi semakin berat, ingat selalu ini, selalu pilih Kristus, selalu pilih untuk memuliakan Dia, selalu pilih untuk menyenangkan Dia. Walaupun gak enak, walaupun gak seru, walaupun gak keren, gak apa-apa Bapak Ibu, selalu pilih Kristus, karena Kristuslah segalanya dalam hidup kita. Saya harus cepat Bapak Ibu, seharusnya ada satu ayat lagi, 1 Petrus, catat saja 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 harus kita baca, tapi saya akan lanjut saja. Yang kedua adalah penderitaan. Makasih Cici. Penderitaan tidak akan terjadi selama-lamanya. Yang kedua yang harus diingat adalah dalam kata-kata di dalam ayat yang ke-10 ini tadi, ayat 10, kata selama 10 hari tidak boleh diartikan secara hurufiah. Kata ini sebenarnya menunjukkan tidak ada penderitaan yang dapat bertahan selamanya, kecuali penderitaan ketika kita masuk ke dalam neraka dan perapian yang menyala-nyala setelah kematian kita yang kedua. Mungkin kita menderita sudah cukup lama, 1 tahun, 5 tahun, bahkan puluhan tahun, dan masalah kita seperti tidak ada akhirnya. Namun ingat ini Bapak Ibu, selalu ada ending atau akhir dalam setiap cerita. Selalu ada ending atau akhir dalam setiap pergumulan kita. Ending dan akhir itulah yang seharusnya menjadi perhatian kita. Apakah kita akan mengakhirinya dalam kemenangan atau tidak? Apakah kita akan mengakhirinya bersama Kristus atau tidak? Apakah kita mengakhirinya dalam tangisan meratap atau tangisan kebahagiaan? Sadari bahwa kitalah yang dapat memutuskan ending atau akhir cerita penderitaan kita. Itulah sebabnya ketika kita berada dalam masalah dan pergumulan, jangan pernah tinggalkan Kristus. Dan yang ketiga, apa yang kita pelajari tentang jemaat di Smyrna ini,
Jangan berhenti percaya kepada Kristus, sekalipun itu akan menghilangkan nyawa kita. Dikatakan di dalam terjemahan Indonesia, hendaklah engkau setia sampai mati. Kesetiaan kita, ketergantungan kita kepada Kristus akan menentukan kebahagiaan dalam keputusan akhir penderitaan dan pergumulan kita. Waktu teman saya, ada beberapa orang yang minggu ini cerita sama saya cuma ngomong ini, satu, fokus sama Tuhan Yesus, fokus sama berkatnya Tuhan, fokus sama masa depan kehidupan iman kita, fokus kepada iman anak-anak kita, fokus kepada apa yang Kristus sudah janjikan kepada kita. Sekalipun masalah dan pergumulan sepertinya masih gondeli, gantungin kehidupan kita, saya selalu bilang fokus kepada endingnya. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi fokus, terus berlari. Makanya di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13-14, Paulus mengatakannya seperti ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ingat ini Bapak Ibu, masih ada masa depan dalam hidup kita. Waktu saya bilang sama teman saya seusia dengan saya cuma bilang, fokus, persiapkan masa depan. Mau persiapin apa? Saya udah tua. Mau hidup berapa lama lagi? Saya bilang, saya kalau masih hidup 20-30 tahun lagi. Apakah kamu berpikir masa depan itu sekarang, pada saat kita berdiri sekarang di usia sekarang ini? Saya bilang usia kita, ketika kita masih ada sekarang ini, masih ada 20-30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Itu artinya di depan sana masih masa depan kita Bapak Ibu. Terus persiapkan yang di depan sana, saya bilang. Terus rawat dirimu, rawat imanmu, rawat keluargamu. Jangan sia-siakan waktu. Kenapa? Karena apa yang di depan kita. Fokus kepada apa yang Kristus akan janjikan. Fokus kepada ending cerita penderitaan kita, akhir ceritanya. Itu jauh lebih penting daripada apa yang sedang terjadi sekarang. Kita mungkin menderita, kita mungkin menangis. Saya katakan masih ada masa depan dalam kehidupan kita, entah dalam dunia ini atau bukan. Seharusnya hal itulah yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Seharusnya berkat-berkat secara rohani inilah yang menjadi fokus kehidupan orang percaya. Kekayaan yang kita miliki karena penebusan Kristus di atas salib bagi kita sebenarnya lebih dari cukup dibandingkan dengan segala penderitaan atau kekayaan materi di dalam dunia. Menjadi umat pilihan Allah, pengampunan dosa, keselamatan merupakan modal yang cukup untuk dapat menjalani kehidupan kita di dalam dunia. Bapak Ibu, fokus. Kadang kita mungkin ngomong sama Tuhan, kok saya menderita banget sih? Saya dengar cerita teman saya cuma baca ini saya udah mau nangis. Saya nggak bisa ngomong. Tapi saya cuma bilang fokus. Fokus sama Tuhan Yesus. Fokus sama berkat Tuhan dalam hidupmu. Fokus sama masa depanmu, rangkai masa depanmu. Kamu masih punya masa depan. Fokus. Karena masalahmu hari ini tidak harus menjatuhkan engkau. Jangan digondeli dengan masalahmu. Fokus dengan apa yang Tuhan sedang rangkai dalam hidupmu. Saya udah cukup berumur Bapak Ibu, tapi saya sampai bilang sama Tuhan, saya masih mau merangkai masa depan saya. Saya masih punya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di depan muka saya. Saya mau rawat diri saya mau rawat keluarga saya, mau rawat iman saya, iman anak-anak saya, mau rawat semuanya. Kenapa? Karena saya mau dipakai Tuhan secara lama di dunia ini. Fokus Bapak Ibu. Mungkin kita menderita dan mungkin ada masalah.
Tapi jangan jatuh karena masalah kita. Jangan jatuh karena penderitaan kita. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita menjadi sungguh-sungguh orang yang kaya di dalam Kristus. Kaya di dalam kemurahan dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Menjadi kaya di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan kita. Sehingga kita dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh bersyukur apapun keberadaan dalam kehidupan kita. Kita menyanyi lagu yang mengiringi itu. Seumur hidupku. Kita nyanyi sejenak ya Bapak Ibu, walaupun waktunya sudah sangat mepet dan memang sudah harus berakhir karena harus persiapan untuk tempat ibadah dua. Mari kita datang sama Dia. Ingat, mungkin saudara seperti sesak gitu ya menjalani hidup ini. Gak bisa ngomong apa-apa, kok orang lain bahagia, gak usah lihat orang lain. Fokus dengan apa yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Kalau saudara masih usianya sudah 50, saudara masih punya 20 tahun ke depan. Rangkai masa depanmu. Kalau saudara udah 60 tahun, masih punya 20 tahun ke depan. Karena saudara masih mau hidupnya lama kan, gak mungkin cuma sebentar saja. Rangkai masa depan, punya harapan yang besar. Karena Kristus sedang menjanjikannya bagi kita. Rawat dirimu dengan baik. Rawat kesehatanmu, rawat imanmu, rawat keluargamu, rawat anak-anakmu. Haleluya. Kita nyanyi yuk. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan Kristus. Yang membutuhkan kekuatan, angkat tanganmu di hadapan. Minta Dia pada pagi hari
butuhkan untuk menjalani hidup dalam dunia ini. Janganlah kami mungkin merasa menjadi tua karena kami sudah cukup umur, tapi ada masa depan yang sudah Tuhan janjikan di depan sana. Ada hal-hal yang harus kami kerjakan dan lakukan. Biarlah kami fokus kepada apa yang Tuhan sedang janjikan. Meskipun kami sedang dalam penderitaan, meskipun kami sedang dalam pergumulan, Bapa, pegang tangan dan jangan pernah lepas. Terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tapi hanya Engkau yang terus akan berbicara dan firman di dalam kehidupan kami. Haleluya.